Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat alam semuanya. Pak Lendo juga selamat pagi, Bang. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi bersama dengan sahabat alam semua. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Lendo berkaitan dengan beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama berkaitan dengan di masa pandemi ini nih, banyak sekali hal yang berubah yang sepertinya sudah teman-teman hadapi sekarang. Salah satunya adalah perubahan tentang betapa cepat sekali perubahan yang mengejutkan saat ini. Ya, Bang Lendo ya. Karena zaman sekarang ini sudah sangat luar biasa, yang beberapa saat yang lalu Bang Lendo sudah sampaikan bahwa percepatan digital untuk pembelajaran ini pasti akan terjadi. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Lendo berkaitan dengan konsep lesson plan. Nah, konsep lesson plan itu seperti apa? Perencanaan itu seperti apa? Jadi setiap sesuatu itu kita pasti merencanakan dengan baik. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan Bang Lendo tentang perencanaan lesson plan. Apa sih dan bagaimana? Mari sama-sama kita simak penyampaian dari Bang Lendo. Kepada Bang Lendo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bicara tentang RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu bicara tentang pokok-pokok dari Merdeka Belajar. Oke. Karena salah satu unsur pokok dari Merdeka Belajar adalah bagaimana membuat RPP terbaik. Oke. Nah, dalam dunia saat ini terjadi pemisahan antara pelajaran agama, pelajaran ilmu pengetahuan, pelajaran olahraga, pelajaran seni, itu sesuatu yang terpisah-pisah. Oke. RPP yang terbaik itu adalah RPP yang mampu mengintegrasikannya. Oke. Ini sesuatu yang harus menjadi concern kita bersama gitu. Nah, dalam bahasa kurikulum 2013 itu disebut dengan tematik integratif. Oke, tematik integratif. Jadi tema yang mengintegrasikan semua mata pelajaran. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat RPP yang terbaik ini, yang mampu menerjemahkan sebuah tema secara terintegrasi. Sekolah Alam menggunakan sebuah tools namanya spider web. Oke. Jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu kan ada pusatnya, terus dia menyebar. Betul. Gitu ya. Nah, intinya tematik integratif itu adalah sebuah tema yang terpusat, tapi dibahas dalam seluruh aspek kehidupan. Yeah. Sebagai contoh misalnya air, tema air. Oke. Gitu. Nah, air dari sudut pandang Al-Quran seperti apa, dari sudut pandang hadis seperti apa, dari sudut pandang matematik seperti apa, bahasa, ilmu pengetahuan alam, sosial, dan seterusnya. Jadi kita membahas air itu secara menyeluruh. Oke. Itu dalam Islam disebut sebagai kafah. Kafah. Karena Islam itu sesuatu yang kafah, dia menyeluruh dia. Nah, dengan tools spiderweb inilah sebetulnya kita bisa menyusun sebuah RPP yang terbaik. Oke. Contohnya tentang air. Air itu menurut Al-Quran adalah segala yang bisa memberikan kehidupan. Jadi segala sesuatu yang hidup itu pasti ada unsur airnya. Okay. Air secara komersial itu bisa kita temukan dalam hal aqua, kemudian air mancur dan seterusnya. Gitu. Kemudian air dalam bidang ilmu pengetahuan kita memahami sebagai sebuah unsur yang terdiri dari hidrogen dan oksigen dan seterusnya. Okay. Dari sisi bahasa kita bisa membuat puisi tentang air, dari sisi seni kita bisa bikin lagu tentang air, ya. Kemudian dari sisi olahraga kepemimpinan kita juga bisa belajar air dari arung jeram dan seterusnya. Betul. Nah, inilah sebuah konsep yang disebut dengan
tematik integratif yang diharapkan menjadi sebuah karya RPP yang terbaik. Nah, pertanyaannya, pada saat kita mengumpulkan sumber-sumber ilmu itu, buku apa yang terbaik untuk menyusun RPP? Tidak ada satupun buku yang lebih baik daripada Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran itu ada ratusan ayat tentang penciptaan alam semesta, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang politik. Seluruh aspek ada di Al-Quran. Itu kenapa kitab yang paling sempurna di muka bumi itu adalah Al-Quran. Kemudian hadis itu adalah sebuah cara untuk mempraktekkan apa-apa saja yang diperintahkan di Al-Quran. Jadi kalau kita membuat RPP yang hebat, yang luar biasa, itu hanya bisa kalau kita bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian baru kita bicara sumber-sumber ilmu pengetahuan lainnya yang mendukung untuk hal-hal yang belum diketahui, yang belum dijabarkan secara rinci di Al-Quran maupun di hadis. Nah, itulah yang kita sebut dengan ilmu-ilmu yang tersebar di muka bumi, yang kita kumpulkan kembali dalam sebuah tematik integratif sehingga dia menjadi sesuatu yang utuh. Gitu. Nah, kalau kita melakukan itu secara disiplin, secara terus-menerus, maka sepanjang hidup kita akan belajar tentang bagaimana hidup yang baik sesuai dengan sunnahnya. Inilah yang kita sebut sebagai RPP yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai referensi utama dan ilmu pengetahuan yang tersebar sebagai informasi pendukungnya. Kalau di sekolah alam sendiri kan kita sudah menggunakan Spiderweb ini ya Bang ya, tool Spiderweb ini. Nah, kemudian di kurikulum 13 itu beberapa tahun yang lalu yang booming itu kan mencoba mengadaptasi dari sekolah alam. Itu menurut Abang seperti apa? Iya, kita kan sudah memakai tools Spiderweb ini sejak 20 tahun yang lalu. Gitu. Sementara pemerintah baru mengembangkan yang namanya tematik integratif itu pada tahun 2013. Jadi kita lebih cepat sekitar 17 tahun sebelumnya. Nah, tentu pada saat terjadi perubahan kurikulum, sekolah alam dengan cepat beradaptasi. Nah, karena kita sudah melakukannya, sudah mempraktekkannya, sudah melakukan proses trial and error selama sekian belas tahun, sehingga kita mampu menyusun itu dengan baik. Nah, perbedaannya kita dengan sekolah-sekolah lain adalah kita memiliki 4 pilar kurikulum. Pilar pertama adalah kurikulum akhlak, pilar kedua adalah logika, ini yang biasa di sekolah umum disebut dengan akademik, gitu ya. Kemudian pilar ketiga itu adalah kepemimpinan, leadership. Pilar keempat adalah bisnis. Nah, sehingga mau tidak mau, pada saat sekolah alam menyusun RPP, dia harus melakukan proses yang disebut dengan tematik integratif, karena dia sudah banyak pilar kurikulumnya. Jadi pada saat kita menyusun RPP, keempat unsur kurikulum itu harus masuk ke dalam RPP. Nah, itulah yang sebetulnya membuat kita sejak awal tuh harus merancang setiap pelaksanaan pembelajaran tuh secara terintegrasi. Berarti di antara buku-buku yang selain Al-Quran dan hadis tadi, Al-Quran dan hadis kan memang menjadi pacuan utama ya Bang ya? Berarti ada beberapa buku yang bisa digunakan tidak Bang? Oh banyak. Khususnya untuk yang di bidang akademik. Nah, kemudian juga di bidang leadership, kemudian juga di bidang bisnis. Gitu. Kalau keempat kurikulum itu ada sebetulnya di Al-Quran dan hadis. Nah, kita hanya memerlukan ilmu-ilmu pendukung itu untuk menajamkan dan memperdalam apa yang kita ingin ketahui. Berarti utamanya tetap Al-Quran dan hadis. Karena di kedua buku itu semua sudah ada. Begitu juga di situ adalah sumber hukum juga ya Bang? Betul. Jadi
yang namanya kafah tuh ya cuma ada di 2 buku itu. Oke. Dan itu kalau kita gali tidak pernah akan habis. Betul. Sepanjang zaman dan berlaku secara universal. Oke. Berlaku untuk semua orang sebetulnya. Jadi harus ditekankan ya Bang, ini sepanjang zaman tidak akan pernah habis dan berlaku Secara universal. secara universal. Berarti ini memang harus disebarkan lebih banyak lagi nih Bang ya. Oh iya, kan kebanyakan orang masih mengambil tema-tema itu dari buku-buku umum gitu ya. Padahal buku terbaik itu adanya di Al-Quran dan Hadis. Oke. Ini tema-tema belajar yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis tidak akan pernah habis dikembangkan, berlaku secara universal dan berlaku sepanjang zaman seperti ini Bang. Kemudian kalau di zaman masa seperti ini Bang nih, di masa pandemi ini, kita kan butuh sekali untuk melaksanakan perencanaan nih Bang. Perencanaan yang tadi berkaitan dengan lesson plan. Nah, kalau sekarang kan harusnya lesson plan itu sudah lebih santai, walaupun kegiatan kita santai, tapi kan dia harus betul-betul membuat pembelajaran itu atau kegiatan itu semakin berwarna ya Bang ya. Nah, saran Abang di masa pandemi ini itu seperti apa Bang? Untuk kegiatan-kegiatan kita yang memang mungkin tatap mukanya semakin berkurang, tapi kita butuh kegiatan yang memang berbobot. Sekolah alam itu fokus utamanya adalah pembentukan akhlak mulia. Oke. Di dalam hadis itu dikatakan yang paling bertanggung jawab terhadap pembentukan akhlak itu orang tua. Oke. Nah, pada saat pandemi ini Allah memaksa semua orang tua untuk menjadi pengajar utama. Oke. Jadi sudah kembali ke sunnahnya. Sudah kembali ke sunnahnya. Nah, kalau sekolah-sekolah alam itu lebih mengutamakan pengetahuan, dia akan bermasalah. Betul. Karena sebetulnya yang bisa optimal kalau kita belajar di rumah itu adalah pembentukan akhlak. Oke. Karena orang tua langsung bisa mencontohkan bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya tidak cukup pengetahuan, dia 80% ya konten yang harus disampaikan dalam proses pembelajaran itu sudah bisa diberikan oleh orang tua. Oke. Karena fokus kita akhlak. Akhlak. Gitu. Ya. Berbeda dengan sekolah umum, fokusnya belum pengetahuan. Jadi kalau misalnya orang tuanya tidak cukup punya pengetahuan, itu akan jadi masalah besar. Iya. Oke. Tapi kalau bagi sekolah alam, itu justru malah lebih baik kalau belajar bersama orang tua itu bisa diterapkan. Oke. Gitu. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini sebetulnya proses belajar yang terbaik itu bisa tercapai. Kenapa? Karena peran orang tua kembali menjadi guru utama. Oke. Bang, spiderweb itu kan kalau di sekolah alam sudah terbiasa nih Bang ya. Apakah spiderweb itu bisa diaplikasikan untuk mapping kehidupan kita ya Bang? Oh, sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Oke. Jadi kalau misalnya kita bikin spiderweb ya berbasis belajar bersama keluarga. Oke. Kan sekarang ini pada saat pandemi COVID-19 ini semua anak dipaksa belajar bersama keluarga. Oke. Gitu. Nah, karena konsep sekolah alam itu belajarnya itu in situ development, dia disesuaikan dengan lingkungannya, maka dengan mudah kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran bersama keluarga. Oke. Nah, dalam aktivitas keluarga itu apa saja? Ada aktivitas akhlak, ada aktivitas logika, ada aktivitas kepemimpinan, ada aktivitas bisnis. Semuanya bisa terangkum. Gitu. Nah, tugas guru-guru sekolah alam adalah membantu orang tua untuk menyusun RPP bersama. Oke. Gitu. Sehingga orang tua itu tinggal buat perencanaan selama setahun belajar anaknya gitu bersama guru-guru sekolah alam. Kemudian guru-guru sekolah alam itu mengisi untuk hal-hal yang belum bisa diisi oleh orang tua, apakah ilmu pengetahuan, apakah akhlak, apakah leadership, apakah bisnis, itu bermitra dia. Sehingga kekurangan orang tua itu bisa diisi oleh kekuatan dari guru. Nah, dengan itulah terjadi kesempurnaan proses belajar gitu. Dan medianya tidak perlu jauh-jauh, di rumah saja. Di rumah saja. Karena di rumah tuh ada bisa belajar manajemen, bisa belajar keuangan, bisa belajar apa saja sebetulnya. Iya, termasuk sosial ya Bang ya. Sosial juga bisa. Oke, berarti selama hampir
kurang lebih kita menjelang 23 tahun, menjelang 25 tahun, seperempat abad sekolah alam. Jadi spiderweb itu memang sangat bisa diaplikasikan dalam berbagai level gitu ya Bang ya? Ya. Baik dari sekolah, kehidupan di rumah, even di kantor juga ya Bang ya? Ya. Oke. Nah kemudian kalau pembelajarannya, kalau masih di sekolah-sekolah umum itu masih yang seperti yang lama, kan tadi Abang sampaikan itu pasti akan bermasalah karena jika memang tidak terintegrasi dia akan pasti sangat ketinggalan zaman. Nah bagaimana kalau sekolahnya yang masih ragu-ragu nih Bang untuk menjalankan ini, kita setengah-setengah misalnya, yang kadang-kadang integratif, kadang-kadang memang dia langsung ya seperti biasa umum seperti itu, menurut Abang seperti apa? Sesuatu yang tidak kafah, Oke. itu pasti tidak sempurna. Oke. Jadi kalau pengen bikin sekolah yang sempurna, yang baik, dia harus kafah, harus terintegrasi. Harus terintegrasi. Oke. Jadi kalau hanya bicara tentang knowledge, ya dia cuma dapat knowledge saja. Oke. Akhlaknya dia tidak dapat, kepemimpinan tidak dapat, yang lain-lain tidak dapat. Oke. Sehingga outputnya tentu terbatas, Oke. kualitasnya juga terbatas. Mm. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengintegrasikan itu. Oke. Supaya apa? Supaya output yang kita harapkan itu menjadi yang terbaik. Nah, sekolah-sekolah umum juga harus seperti itu kalau mereka mau mencapai yang terbaik. Oke. Kalau mereka hanya berkutat saja di bidang akademik, di bidang pengetahuan, dia hanya mampu melahirkan orang pintar saja, tapi tidak bisa melahirkan orang soleh, tidak bisa melahirkan pemimpin yang hebat, tidak bisa melahirkan orang yang mandiri dalam kehidupan. Oke. Nah, idenya itu adalah bagaimana kita bisa melahirkan sebaik-baiknya manusia. Oke, idenya agar kita bisa melahirkan sebaik-baik manusia, maka pembelajaran itu harus terintegrasi. Terintegrasi. Oke. Gitu. Kalau dia terpisah-pisah, itu yang disebut dengan sekularisasi. Oke. Sekarang kan kita sering dengar ini orang sholatnya baik, ngajinya baik, gitu, infaknya baik, tapi dia nggak mau berpolitik. Tidak mau mengajak orang untuk berbuat baik, tidak mau mengajak orang untuk berdamai, tidak mau mengajak orang untuk membantu orang lain. Itu tidak optimal dia sebagai manusia. Dia tidak bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Karena hanya untuk diri sendiri. Hanya untuk diri sendiri. Nah, pendidikan-pendidikan yang memisahkan antara agama, antara iman, ilmu, dan amal, itu akan menjadi masalah besar. Dan ini sering kita temukan sekarang hari ini, gitu ya. Di mana orang-orang itu banyak sekali yang Islam yes, politik no. Kan itu aneh, gitu. Itu aneh. Karena Islam itu komprehensif, pendidikan itu komprehensif. Semua harus terintegrasi. Jadi pada saat itu tidak terintegrasi, ada yang salah dengan proses pendidikan. Berarti memang menyeluruh itu atau kafah itu sesuatu yang memang harus kita lakukan ya Bang? Iya. Ini sangat luar biasa sekali. Bang, terakhir, antara 4 kurikulum akhlak yang tadi, kalau kita menggunakan tools spiderweb, mungkinkah ini diterapkan di sekolah-sekolah umum? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bahkan dengan agama yang berbeda pun mungkin. Jadi mereka punya agama Nasrani, punya agama Buddha, itu akhlak Buddha, akhlak Nasrani itu seperti apa? Itu yang harus diterapkan. Kepemimpinan di sana seperti apa? Itu harus diterapkan. Prinsip-prinsip untuk hidup dan bisa memberi manfaat kepada orang lain dalam bentuk bisnis juga harus dilakukan, gitu. Karena semua agama tuh mestinya punya gitu. Satu closing statement dari Bang Lendo berkaitan dengan lesson plan ala sekolah alam, kemudian di masa pandemi seperti ini, seperti apa Bang? Ya, Abang membayangkan semua RPP atau lesson plan yang dihasilkan oleh para guru-guru sekolah alam itu sangat mencerminkan Al-Quran dan hadis, dan praktek mengamalkannya. Jadi dalam keseharian tuh kita hanya membahas itu saja. Gitu.
bicara tentang angin ada, bicara tentang air ada, bicara tentang hujan ada, bicara tentang gunung ada, bicara tentang berbagi ada, bicara tentang jujur ada. Semua aspek kehidupan tuh ada di Al-Quran. Dan kalau menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber referensi utama dalam merancang RPP, maka kehidupan di sekolah alam itu benar-benar kehidupan yang rahmatan lil alamin. Oke, garis besarnya kalau menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai acuan utama ya Bang, maka kehidupan akan menjadi betul-betul rahmatan lil alamin. Ini keren banget nih dari Bang. Ya. Ada lagi kah Bang yang mau disampaikan untuk teman-teman Sobat Alam? Sudah cukup. Oh, cukup ya Bang ya. Ini mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan bisa diaplikasikan secara luar biasa. Karena banyak sekali guru-guru itu yang lalai atau lupa menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai referensi utama dalam merancang RPP. Jadi kita harus terintegrasi, kemudian karena Islam itu sangat integratif dan kafah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lendo untuk waktunya yang memberikan kita pencerahan. Mudah-mudahan nanti kita bisa nyambung lagi di lain kesempatan dan ketemu lagi dengan Bang Lendo. Terima kasih banyak waktunya teman-teman Sobat Alam yang ada di seluruh Nusantara. Hari ini kita cukupkan berkaitan dengan konsep RPP, lesson plan yang sekolah alam banget, yang sangat terintegrasi, dan mudah-mudahan teman-teman bisa melakukannya di sekolah masing-masing. Bahkan siapapun yang melihat video ini bisa melakukannya bahkan dalam skala rumahan Bang ya. Bisa. Dalam skala rumahan dan bisa dalam skala apapun. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Dari saya Mas Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.